Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati dan juga para saudara serta jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillahirabbil alamin atas karunia Allah, nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua masih kita rasakan sampai saat ini. Terbukti Allah masih ridho kepada kita semua untuk bisa datang menuju ke masjid yang mulia ini untuk menghadiri sebuah kajian dengan keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena jasanya dan juga ridha Allah, Islam dapat tegak di muka bumi ini, dan dampaknya kita bisa merasakan manisnya Islam, iman dan juga ihsan, dan banyak sekali dampak yang setelah Islam hadir ini bisa kita rasakan sampai saat ini. Maka dari itu ada tugas dan juga tanggung jawab untuk kita lakukan, yakni melanjutkan dakwah Rasulullah SAW dan juga menjalankan apa yang telah disunahkan oleh Rasulullah SAW. Dan harapannya kita dapat mendapatkan syafaat yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini kita sudah disambut dengan hujan yang menunjukkan berkah pada sore hari ini, insyaallah. Dan kesempatan kali ini sedikit menyampaikan sekaligus tadkirah buat saya juga, buat diri saya pribadi juga, dan para jamaah umumnya. Pengingat saya dan juga jamaah umumnya, kita sudah mengetahui dari banyak sekali kisah-kisah para sahabat. Mereka beberapa memiliki ibadah yang menonjol. Ibadah yang menonjol, dan tidak jarang karena ibadah yang menonjol yang mereka lakukan itu bisa menjadi wasilah mereka untuk menuju jannah Allah Subhanahu wa taala. Seperti Bilal bin Rabah yang sudah terdengar terompaknya atau sandalnya, bunyi langkah kakinya di jannah Allah Subhanahu wa taala. Dan usut punya usut, karena Bilal bin Rabah selalu menjaga wudunya. Kemudian ada Sya'ban radhiyallahu an yang terkenal karena tidak pernah absen sholat fardunya. Sekalinya absen, dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menempuh jarak jalan kaki selama 3 jam menuju masjid untuk menjalankan sholat fardu setiap harinya. Kemudian ada seorang lelaki Ansor yang membuat iri oleh sahabat Amr bin As, karena lelaki Ansor ini sudah dicap oleh Rasulullah SAW bakal masuk jannah Allah Subhanahu wa taala.
Dan ketika dibuntuti atau diikuti oleh Amr bin As, ternyata lelaki Ansor ini memiliki keistimewaan, yaitu tidak memiliki rasa iri ataupun hasad kepada sesama muslim. Ini banyak sekali dan masih banyak sekali sirah dari para sahabat karena keistimewaan salah satu ibadahnya. Nah, di beberapa sirah atau cerita dari para sahabat ini memiliki kesamaan, yaitu istiqomah dalam suatu ibadahnya. Maka perlu kita contoh terkait dengan keistiqomahannya dalam menjalankan suatu ibadahnya. Nah, ada beberapa cara untuk kita bisa menjalani istiqomah dalam ibadah kita. Tetapi sebelum itu, coba kita pahami terlebih dahulu makna dari istiqomah itu sendiri. Istiqomah itu terbentuk dari dua kata, yakni qomah wa istam. Qomah ini artinya berdiri tegak lurus sempurna. Kemudian ditambahi dengan kata istam, yang berarti usaha, keinginan atau suatu permohonan untuk mewujudkan keinginannya. Maka misal ada, kita sering dengar kalimat istighfar. Istighfar di sini berasal dari kata ghafar, artinya ampunan. Kemudian ditambahi dengan istam, kemudian menjadi istighfar, yang artinya memohon ampun. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya istighfar, ada juga istato'ah, ya, atau sering kita sebut dengan to'ah, ya. Ini berasal dari kata dasarnya adalah to'ah atau to'atun, yang berarti ketaatan. Bentuknya bisa, ketaatan ini bisa berbentuk haji, puasa, sholatnya, ataupun ibadah yang lainnya, bentuk ketaatan yang lainnya. Maka ketika ditambah dengan menjadi istato'ah, yang sifatnya menjadi istato'ah, yaitu artinya ikhtiar, berusaha untuk mewujudkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita hubungkan dengan suatu ketaatan yang berupa haji, ya, yang artinya haji di sini disebutkan adalah istato'ah, ya, bentuk perwujudan ketaatan kepada Allah. Nah, bisa dimaknai dengan kita berusaha atau berikhtiar untuk mewujudkan atau melaksanakan ibadah haji. Nah, maka ketika Allah menyampaikan man istata'a ilaihi sabila, di sini Allah mau menyebutkan bahwasanya haji ini istato'ah. Nah, akan tetapi jangan disalahartikan, ya, jangan diartikan istato'ah di sini itu mampu. Akan tetapi kita artikan berusaha atau ikhtiar untuk kita mampu ke Baitullah, untuk kita mampu berusaha untuk kita mampu melaksanakan ibadah haji. Maka kalau misalnya kita artikan istato'ah ini adalah mampu, itu hanya terbatas dengan kalangan tertentu saja. Kalau misalnya diartikan mampu, maka hanya orang-orang yang mampu yang bisa berangkat. Beda artinya kalau misalnya istato'ah di sini kita artikan itu berusaha atau berikhtiar untuk kita mampu ke Baitullah, maka ketika ada setiap peluang untuk ke Baitullah, kita akan maksimalkan peluang itu. Maka dan
realitanya ya, ada yang menyimpulkan saya belum istato'ah, saya belum mampu. Realitanya banyak sekali orang kaya di sana, di luar sana yang belum mampu untuk berhaji, belum bisa berangkat haji, padahal hartanya sudah mencukupi. Pun sebaliknya, malah justru yang hartanya pas-pasan, yang ya, mindset atau pemikiran kita ketika melihat orang tersebut karena kondisi hartanya, ekonominya, secara sekilas apakah dia mampu buat melaksanakan umroh, apakah dia mampu untuk berhaji, ya sekilas itu. Akan tetapi realitanya banyak yang ekonominya pas-pasan, akan tetapi hatinya, orangnya bisa ke Baitullah. Nah, maka ada sebuah kisah yang menyentuh Ustadz Adi Hidayat. Ya, ada seorang anak kecil namanya Nauro. Dia berusia kelas 4 SD, sudah hafal 4 juz. Dia menuliskan pesan kepada Ustadz Adi Hidayat untuk meminta doa bahwasanya semoga saya bisa menjadi al-hafid, lalu bisa memakaikan mahkota di atas kepala kedua orang tuanya di akhirat nanti, serta memiliki cita-cita untuk umroh atau berhaji sekaligus orang tua dan juga keluarganya. Seorang anak kelas 4 SD sudah memiliki cita-cita yang subhanallah mulia. Kemudian Ustadz Adi Hidayat terharu, dan ternyata pesan ini sudah diijabahi oleh Allah SWT. Ada salah satu ustadz yang masyhur ya, itu mewujudkan anak ini, kelas 4 SD ini, Naura ini, padahal Ustadz Adi Hidayat memiliki niatan untuk mengajikan atau mengumrohkan anak ini beserta keluarganya, beserta kedua orang tuanya. Tetapi ada yang mendahului ya. Syekh Ali Jabir mewujudkan cita-citanya, cita-cita anak ini untuk jauh ya, lebih cepat daripada niatan Ustadz Adi Hidayat itu. Sebelum bulan November itu sudah diberangkatkan umroh dengan lengkap dengan kedua orang tuanya dan juga saudaranya. Nah, di sini mengartikan bahwasanya realitanya ya, Allah itu tidak tuli, Allah itu maha tahu, Allah itu maha besar. Ketika kita memiliki niatan, cita-cita yang tadinya kita hanya sebuah tulisan ya, itu Allah kabulkan. Karena apa? Ada niatan baik dalam hatinya. Nah, itu terlepas ya dari istato'a itu sendiri yang diartikan dimaknai berusaha untuk mewujudkan apa yang ia inginkan, mewujudkan, berusaha ikhtiar untuk naik haji. Maka kita kembali lagi ke istiqomah. Keistiqomahan ini ya bisa kita lakukan atau kita laksanakan dengan beberapa hal ya. Sebelumnya tadi ya, anak soleh ya, sebelum ke beberapa cara itu, ada ketika kita memiliki niatan semoga atau harapannya anak kita menjadi soleh gitu ya, maka jangan sebuah harapan saja, akan tetapi juga orang tuanya memiliki bekal atau sikap ya, yang soleh pula, yang mulia pula untuk memberikan didikan kepada anaknya. Karena nantinya
ketika anak itu soleh, ketika anak itu menjadi baik di dalam kehidupan ya, di luar sana, pasti orang-orang lain mesti akan menanyakan anaknya siapa sih, anaknya siapa sih gitu ya, bapaknya siapa sih, ibunya siapa sih. Ini padahal sudah sudah diterapkan dalam ilmu hadis gitu. Apakah sering kita dengar Ibnu Abbas ya, Ibnu Amr bin As, Ibnu Umar, padahal namanya anaknya itu adalah Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas gitu. Karena tapi ilmu hadis di sini sudah menerapkan bahwasanya ketika ada riwayat hadis dari seorang anak yang soleh, pasti yang diangkat namanya sendiri dicoret, dihilangkan, kemudian diangkat sebagai ibn atau anak dari seorang bapaknya itu sendiri. Nah, maka perlu kita terapkan juga ya, ketika kita memiliki sebuah harapan, kita juga harus memiliki bekal atau dasar untuk mewujudkan harapannya itu sendiri ya. Kembali ke istiqomah. Istiqomah ini adalah bisa berasal dari qomah ya, qomah yang artinya tadi apa? Tegak, lurus, sempurna. Kemudian kata dasarnya juga adalah aqama yukimi iqamatan ya. Itu juga artinya sempurna. Maka ada beberapa ibadah yang disebutkan dalam Al-Quran itu harus dilaksanakan secara sempurna, seperti sholat ya. Aqimis sholat, sempurnakanlah sholatmu. Dan masih banyak sekali yang ibadah-ibadah yang dituntut untuk kita menjalankan dengan sempurna. Kemudian kita bisa fokus dulu ketika ingin menjalankan suatu istiqomah dalam ibadah kita fokus dulu mengambil salah satu, jangan kok semuanya kita ingin istiqomah secara bersamaan ya. Kita pilih apakah kita ingin istiqomah dalam ibadah puasa, apakah kita pilih ingin istiqomah dalam hal sholat ya. Kita pilih salah satu. Kita pilih salah satu. Karena apa? Ketika kita sudah memilih salah satu yang ingin diistiqomahkan terlebih dahulu, cara yang kita lakukan yang pertama adalah didasari dengan ilmu ya. Kalau misalnya kita berharap atau menginginkan kita istiqomah dalam semua ibadah ya, misal kita ambil aja lah 3, puasa, sedekah, dan juga sholat. Kita harus buka tiga-tiganya ilmu tersebut ya. Kita dalami tiga-tiganya ilmu tentang sholat, puasa, dan sedekah gitu. Mesti kerasa berat kan ya? Mesti terasa berat. Maka dari itu kita pilih salah satu dulu untuk fokus dalam satu ibadah ya. Ketika kita memilih untuk sholat ya, misal kita pilih sholat, nah kita buka ya ilmu tentang sholat, tata cara sholat yang benar gimana. Kemudian keutamaan sholat itu apa saja, yang disunahkan sholat, yang diwajibkan sholat, yang tidak diperbolehkan dalam sholat itu gimana, tata caranya yang benar bagaimana. Itu kita dalami ilmunya, ilmu sholat itu sendiri. Karena apa? Ilmu itu sendiri nantinya menjadikan motivasi kita untuk terus menjalankan sholat itu secara istiqomah. Karena apa? Kita sudah tahu dasarnya ya kan? Kita sudah mantap untuk melaksanakan ibadah sholat itu sendiri. Kita sudah tahu apa yang diwajibkan, kita sudah tahu apa yang sudah disunahkan ya. Nah, maka dari itu yang pertama adalah kita dalami ilmu ibadah yang akan kita istiqomahkan.
Sekelasnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan diangkat menjadi Rasul, ya, kemudian diberikan tugas untuk berdakwah secara terang-terangan, itu ada jeda setelah beliau diangkat Rasul, kemudian dia diutus untuk berdakwah secara terang-terangan, itu ada jeda 5 tahun. Nah, jeda 5 tahun itu sendiri Allah berikan ilmu untuk dasar Rasulullah SAW ini mendakwahkan kepada umatnya. Terbukti ketika diangkat menjadi Rasul, ya, wahyu yang pertama adalah Iqra, menandakan untuk membaca, berilmu terlebih dahulu, mendalami ilmunya sebelum berdakwah. Kemudian setelah 5 tahun sudah dibekali ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan melalui surat Al-Mudaththir yang mengatakan bahwasannya sudah tiba saatnya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan secara terang-terangan. Nah, itu sekelahnya Nabi. Maka kita jangan kalah, ya. Kita contoh tauladan itu sendiri untuk kita bekali, dasari dengan ilmu. Kemudian cara yang kedua adalah kita keluarkan motivasi keutamaan dari ibadah itu sendiri, ibadah yang akan kita fokuskan untuk kita istiqomahkan. Misal tahajud. Tahajud di sini memiliki ada 4 keutamaan. Yang pertama, ya disebutkan, ya, Quran surah Al-Isra ayat 79 sampai 81. Di situ ada keutamaan salat tahajud. Yang pertama, itu akan diangkat karir di tempat yang terbaik, di tempat yang terpuji. Kemudian keutamaan yang kedua adalah mendapat bimbingan Allah di setiap aktivitasnya di kehidupannya. Yang ketiga adalah akan mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, keluar dari semua masalahnya, keluar dari kesulitannya, akan diberikan solusi dalam setiap masalahnya. Dan yang terakhir, yang keempat adalah mendapatkan perlindungannya di kehidupan sehari-harinya, akan dinaungi, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keutamaan dari salat tahajud. Dan masih ada berapa banyak sekali keutamaan-keutamaan yang ketika kita fokus salah satu ibadah untuk istiqomah, ya, maka perlu ketika kita ingin istiqomah salah satu ibadah, kita cari keutamaannya, kita tulis. Misal tadi salat tahajud, keutamaannya itu kita tulis. Sebagai apa? Sebagai pengingat. Sebagai pengingat kita untuk, oh, ada nikmat yang jauh lebih luar biasa untuk kita tahajud, untuk kita istiqomah salat tahajud, ya. Kemudian cara yang ketiga adalah hadirkan ancaman Allah ketika, ya, kita menyimpang dari amal soleh atau ibadah yang kita istiqomahkan. Itu sangat, ya, sangat berpengaruh untuk kita. Karena apa? Sebagai pengingat kita. Ketika kita sudah menyimpang, oh, kita harus kembali lagi untuk istiqomah menjalankan ibadah itu sendiri. Jangan sampai tergiur lagi untuk kita menyimpang, nanti putus istiqomah kita untuk menjalankan suatu ibadah itu sendiri. Ini perlu ancaman-ancaman. Misal puasa, ancamannya apa? Kita cari tahu. Kemudian ancaman ketika kita meninggalkan sholat itu apa? Kita cari tahu. Itu sebagai cambuk kita ketika kita sudah menyimpang atau bosan, ya, futur. Yang nantinya malah justru takutnya kita terlepas dari istiqomah, ya, di suatu ibadah kita. Dan yang terakhir adalah ditutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita dalami ilmu ibadah yang kita ingin istiqomahkan. Yang kedua, kita
cari tahu keutamaan ibadah yang ingin kita istiqomahkan. Yang ketiga adalah hadirkan atau cari tahu ancaman-ancaman apa saja yang ketika kita lalai dari ibadah yang ingin kita istiqomahkan, dan ditutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berikhtiar, lalu kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti kita memohon untuk dimantapkan agar selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, sabit qalbi ala dinik. Ya, tetapkanlah ya agar diriku berada selalu di jalan agamamu, gitu ya. Untuk meminta ditetapkan, untuk meminta diistiqomahkan agar selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita sudah menjalankan 4 cara tersebut, insya Allah kita akan merasakan nikmatnya istiqomah dalam ibadah kita. Manisnya ketika kita ya, yang tadinya ya kita sudah merasakan nikmatnya istiqomah, yang tadinya kita mendengar adzan biasa saja, hati kita langsung ya berubah menjadi bergerak menuju masjid menjalankan sholat jamaah. Yang tadinya kita lalai dalam sholat, ketinggalan sholat, ya, tidak melaksanakan satu sholat saja, itu biasa saja, kita akan menjadi gelo, menyesal. Ya. Kenapa kok aku nggak melaksanakan sholat isya misal? Kenapa kok sholat saya bolong? Ketika kita sudah merasakan manisnya istiqomah sholat tahajud, ya Allah sehari saja tidak melaksanakan sholat tahajud, kita merasa menyesal. Gitu. Itu dampaknya kita sudah merasakan istiqomah dalam suatu ibadah. Hati kita akan terjaga dan kita akan merasakan manisnya nikmat dari istiqomah itu sendiri. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menjadi tadkirah kita, pengingat kita, motivasi kita, terlebih kita berada di bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Sudah dijanjikan oleh Allah banyak sekali janji untuk kita nantinya melaksanakan ibadah akan dilipat gandakan pahala-pahalanya. Maka kita maksimalkan, istiqomahkan ya. Terlebih dalam hal sholat ya, yang terkadang minggu pertama masjid full, minggu kedua sudah mulai ngurang satu shaf ya. Mulai ada kemajuan, minggu ketiga mulai ada kemajuan lagi, sampai minggu terakhir kalah dengan mall, pasar swalayan. Karena fokusnya apa? Idul Fitri, Syawal, mempersiapkan hari kemenangan. Jangan sampai kita melakukan hal itu, karena cobalah kita istiqomah di bulan yang mulia ini ya. Kita ramaikan masjid, tidak hanya kok di depannya saja, di awalnya saja, sampai kita seharusnya kita istiqomahkan meramaikan masjid sampai akhir bulan Ramadan. Mungkin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak sekali kesalahan, itu murni datangnya dari saya, dan apabila ada kebenaran, itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita tutup ya, kajian pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.